Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ta semua? Semoga hari ini senantiasa anak-anakku sekalian dilimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan-kemudahan dalam menjalani aktivitas-aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur Alhamdulillah, karena nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua tidak akan pernah kita menghitungnya. Sangat banyak, dan bahkan kita jika air di lautan pun kita jadikan tinta, itu tidak akan pernah bisa menuliskan semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat-salawat kita senantiasa menjadi syafaat di yaumul akhir, ketika tak ada lagi pertolongan selain dari rahmat Allah dan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa meskipun masih dalam dunia virtual. Ibu berharap meskipun sudah beberapa bulan kita lalui pembelajaran kita melalui virtual, semoga ini tidak mengurangi semangat anak-anakku sekalian untuk terus belajar, karena apa yang kalian lakukan hari ini itu adalah cerminan apa yang akan terjadi di masa depan anak-anakku sekalian. Baik, untuk materi kita hari ini masih tetap lanjutan dari operasi pada himpunan. Kalau kemarin kita belajar tentang irisan dua himpunan, maka hari ini kita akan lanjutkan pada operasi yang lain. Masih bersama saya Ibu Ferawati SSI SPD, UPTD SMP Negeri 1 Senjai. Baik, sebelum kita masuk ke operasi yang akan kita bahas hari ini, saya mau mengecek dulu tugas pertemuan sebelumnya. Setelah saya melihat percakapan di WA, ada beberapa siswa yang sampai hari ini belum mengumpulkan baik catatannya maupun bagian akhir, yaitu latihan di rumah. Dan perlu anakku sekalian pahami bahwa ketika ada tugas bagian terakhir ada latihan, penekanannya adalah bagaimana anak-anakku sekalian bisa menyelesaikan itu. Bukan berarti harus jawabannya betul. Sampai anak-anakku yang belum paham tidak mau menyelesaikan karena belum paham, silakan dicoba dulu. Untuk urusan benar salahnya itu masuk ke poin kedua. Yang saya mau lihat dulu adalah bagaimana tanggung jawab anak-anakku sekalian ketika diberikan amanah, mampu untuk menyelesaikan amanah tersebut. Baik, tugas sebelumnya tentang irisan dua himpunan. Ya, ini soalnya ya. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 3, 4, 5, 6, himpunan B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tentukanlah A iris B dan gambarkanlah pada diagram Venn. Sengaja saya buat jawabannya seperti ini. Ini saya tulis sendiri. Kita lihat bahwa anggotanya A 1, 3, 4, 5, 6, anggotanya B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan sudah dipahami bersama bahwa A iris B itu adalah anggota himpunan di mana dia ada di A dan juga dia ada di B. Jadi anggota yang sama dari himpunan A dan anggota yang sama pada himpunan B. Kita perhatikan apakah ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Oh, ternyata ada yang sama, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Sehingga anggota dari A iris B adalah 3, 4, 5, 6. Dan ketika digambarkan pada diagram Venn, hasilnya seperti ini. Ada irisannya, ada himpunan A, himpunan B, dan
yang terletak di antara A dan B ini adalah anggota yang sama atau irisannya. Sehingga ketika kita lihat secara umum, diagram Venn dari irisan himpunan itu seperti ini. Himpunan semesta, kemudian ada himpunan A dan himpunan B. Yang diarsir ini atau yang berwarna kuning ini adalah anggota himpunan A iris B, atau dengan kata lain anggotanya A yang sama dengan anggotanya B. Anggotanya A yang sama dengan anggotanya B. Anggota A yang sama dengan anggota B. Jadi ini tugas yang kemarin ya. Saya mohon supaya anak-anakku sekalian silakan mengecek kembali kebenarannya. Apakah jawaban yang anakku sekalian sudah kerjakan sudah tepat atau belum. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk ke inti pertemuan kita hari ini, yaitu operasi gabungan dua himpunan. Kalau kemarin irisan, sekarang kita lihat ke gabungan dua himpunan. Apa sih arti dari gabungan dua himpunan? Nah, kita lihat. Perhatikanlah contoh 1. Jadi saya punya contoh 1, misal himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Ada berapa anggotanya NA ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. NA masih diingat kardinalitas jumlah anggota himpunan. Dan himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Jika himpunan A dan himpunan B digabungkan, jadi di sini ada penekanan ya. Jika anggota A dan himpunan B digabungkan, ya lihat digabungkan, maka terbentuk sebuah himpunan baru yang anggota-anggotanya adalah 1. Saya warnanya dulu, Dik. Anggotanya adalah 1, 2, 1, 2, kemudian 3. Coba diperhatikan ya. Di himpunan A ada 3, di himpunan B juga ada 3. Tetapi ketika kita membuat himpunan baru, 3-nya sisa ditulis 1 kali ya. Kemudian himpunan A ada 5, di himpunan B juga ada 5. Himpunan anggota yang baru ada 5, 1 kali ditulis. 7, begitupun dengan 7, di sini ada 7, kemudian kita tulis anggotanya 7. 8 tidak ada, 9, kemudian 9, 11 juga ada 2, ada di himpunan A, ada di himpunan B. Tetapi pada anggota-anggota himpunan yang baru dia hanya ditulis 1 kali, kemudian 13. Bisa dilihat ya. Nah, sekarang ini adalah diagram Venn tapi belum diisi. Kita lihat dulu, kita mengingat kembali operasi irisan pada dua himpunan materi sebelumnya. Ketika ada himpunan A dan himpunan B yang anggotanya sama, kita tuliskan di sini. Yang mana ke anggotanya yang sama? 3, 5, 7, dan 11. Jadi kita bisa menulis 3, 5, 7, dan 11 di sini ya. 3, 5, 7, 11. Nah, untuk himpunan A yang belum ditulis adalah 1 dan 9. Silahkan ditulis di lingkaran A. Dan himpunan B yang belum ditulis adalah 2. Kemudian berapa lagi? 13. Nah, sekarang seperti inilah bentuk diagram Venn untuk operasi gabungan dua himpunan. Kenapa sama Bu yang kemarin yang irisan? Nah, sebentar kita lihat perbedaannya di mana. Sekarang perhatikan. Gabungan himpunan A dan B ditulis A gabung B. Perhatikan simbolnya. Kalau kemarin A iris B di sini seperti N terbalik, N seperti huruf N. Kalau sekarang A gabung B ini seperti huruf U. Jadi A gabung B anggotanya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Berdasarkan contoh ini, saya yakin ketika anak-anakku memperhatikan dari awal, pasti sudah tahu, oh gabungan itu. Ya, sekarang kita masuk ke contoh kedua.
Nah, contoh kedua. Diketahui himpunan semesta yaitu X, di mana X lebih dari atau sama dengan 1, kurang dari atau sama dengan 10 X elemen bilangan asli. Anggota himpunan A X, di mana X kelipatan bilangan kelipatan 2. Himpunan B anggotanya X, di mana X bilangan ganjil. Himpunan C X, di mana X bilangan prima. Himpunan A, B, dan C merupakan himpunan bagian dari S. Tentukanlah A gabung B, A gabung C, dan B gabung C. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana menentukan ini, harus ditahu dulu yang mana anggotanya A, B, dan C. Kita ingatkan kembali. Himpunan S-nya dulu. Himpunan semestanya itu himpunan bilangan asli dari 1 sampai 10. Nah, sekarang himpunan S. Jadi kita tulis dulu S. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 1 dan 10 masuk? Karena di sini dikatakan bahwa S, X lebih dari atau sama dengan 1, ada kata sama dengan, dan X kurang dari atau sama dengan 10. Baik, sekarang himpunan A, himpunan dari S yang kelipatannya 2. Yang mana itu? Bagus, ada yang bisa jawab. Kelipatannya 2 berarti 2, 4, berapa lagi? 6, kemudian 8 dan 10. Bagus. Himpunannya B, X, di mana X bilangan ganjil. Yang mana bilangan ganjil di sini? Pintar, ada yang bisa jawab. Yaitu mulai dari 1, 3, berapa lagi? 5, 7, dan 9. Cantik tulisanku toh? Cantik. Sekarang himpunan C, anggotanya adalah bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari 2, kemudian 3, kemudian 5. Masih ada? 7, masih ada? Tidak ada, Midi? 7 ini, Di? 7 ini, 7. 7. Saya bersihkan dulu deh. Nanti tidak baik ini, lihat. Jadi di situ 7 ya. 3, 5, dan 7. Oke, inilah anggota dari himpunan-himpunan yang dicari. Sekarang untuk menentukan hasil operasi dari gabungannya, kita lihat. Sekarang himpunan A anggotanya tadi 2, 4, 6, 8, 10, dan B 1, 3, 5, 7, 9. Tentukan A gabung B-nya. Oke. Ada tidak yang sama di sini? Anggotanya himpunan A dan anggotanya himpunan B. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita harus menuliskan semuanya. Oke. Nah, dari A gabung B ini kita bisa lihat diagram Venn-nya seperti apa. Nah, kenapa berpisah? Karena tidak ada satupun anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B, maka lingkarannya terpisah. Bagian B, A gabung C. A gabung C, ada tidak A yang sama anggotanya dengan C? Oh, ternyata ada, yaitu 2. Ya, 2 saja ya. Baik. Maka A gabung C itu anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bagaimana model diagram Venn-nya? Karena ada yang sama. Karena ada yang sama. Oh, di sini 2 ya. Maaf, di sini ada kesalahan. Di sini adalah 2. Karena duanya yang sama. Di sini 2, kemudian di sini 4, 6, 8, 10. Kemudian di sini 3, 5, 7. Jadi ini bertukar, Di. Jadi ceritanya begini. Di sini bukan 2, di sini juga bukan 10, di sini 2-nya ya. Di sini 2, di sini 10. Ya, seperti itu.
Baik, selanjutnya himpunan B dan himpunan C. B gabung C. Kita lihat anggotanya B gabung C. Ada tidak anggota himpunan B yang sama dengan himpunan C? Ada ya, yaitu 3, 5, dan 7. Berarti anggota B gabung C adalah 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Diagram Venn seperti ini. Yang sama ada di irisannya itu 3, 5, dan 7. Yang belum ditulis adalah 1 dan 9. Kalau di himpunan C yang belum dituliskan di irisan adalah angka 2. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ada petunjuk di sini. Perhatikanlah daerah yang diarsir. Semua daerah yang diarsir ini adalah anggota dari himpunan penggabungan. Jadi misal A gabung B, ini anggotanya adalah semua yang diarsir. Begitu pula dengan A gabung C dan B gabung C. Sekarang kita lihat. Maka kesimpulan dari gabungan himpunan A dan B ditulis A gabung B adalah himpunan yang anggotanya adalah merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Gabungan himpunan A dan B dinotasikan dengan A gabung B atau dalam notasi pembentuk himpunan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Jadi atau kalau irisan itu kata dan di sini. Nah, kalau dia dalam bentuk diagram Venn bisa seperti ini. Yang pertama ini artinya semua anggotanya B juga adalah anggotanya A. Yang kedua ini anggota himpunan A sama persis dengan anggota himpunan B. Kalau yang ketiga ini ada irisan. Yang keempat ini namanya terpisah atau himpunannya tidak ada yang sama anggotanya A dan B. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Silakan ikuti video ini. Silakan disalin kembali materi yang telah disampaikan, dan ketika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicatat kembali isi video ini. Yang belum dipahami silahkan ditanyakan melalui WA pribadi. Dan ingat untuk subscribe, like, dan komen. Silahkan tulis nama dan kelas di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.